meneladani sifat dan karakter Rasulullah. Hormat pada ibu. Nabi Muhammad SAW terlahir sebagai anak yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Ibunya bernama Aminah. Suatu ketika, Bunda Aminah mengajaknya mengunjungi makam sang ayah, Abdullah. Aminah membawa serta Ummu Aiman yang membantunya mengasuh Muhammad kecil. Dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Rasulullah yang baru berusia 6 tahun pun bersedih. Selanjutnya, Muhammad kecil diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Sedangkan Ummu Aiman membantu mengurus keperluan hariannya. Abdul Muthalib dan Ummu Aiman sangat menyayangi Muhammad SAW. Abdul Muthalib mengistimewakan beliau. Namun, kebahagiaan itu tidak lama. Kakek tersayangnya wafat saat beliau berusia 8 tahun. Muhammad beranjak dewasa dalam asuhan pamannya, Abu Thalib. Sang paman mendidiknya dengan baik. Abu Thalib mengajarkan banyak hal, termasuk berdagang. Ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah, sang paman melindunginya dari gangguan musuh. Meskipun sibuk, Nabi Muhammad SAW menyempatkan diri untuk berziarah. Beliau mendatangi makam ibundanya walaupun jauh jaraknya. Setiap kali berziarah, Nabi Muhammad SAW selalu menangis. Kenangan bersama ibunda tak pernah dilupakannya. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melakukan perjalanan. Ternyata perjalanan itu melewati makam ibundanya. Beliau pun berhenti. Nabi Muhammad menyuruh para sahabatnya untuk menunggu. Beliau menuju suatu makam dan duduk di dekatnya. Beliau berbisik dan terisak. "Apa yang mengundang tangismu? Tangismu menjadikan kami menangis dan takut," tanya Umar bin Khattab. "Apakah tangisanku menakutkan kalian?" Umar pun menjawab, "Benar wahai Rasul. Sesungguhnya itu adalah kuburan ibuku. Aku meminta izin kepada Allah SWT untuk menziarahinya. Aku diizinkannya," jawab Nabi. Semua sahabat ikut hanyut dalam kesedihan sang Nabi. Begitulah sifat Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan kepada kita untuk menghormati dan menyayangi orang tua, terutama ibu. Nabi Muhammad SAW sangat paham bahwa ibu memiliki kedudukan khusus. Beliau selalu mengingatkan para sahabat agar menghormati ibu mereka. Suatu hari, ada seorang sahabat yang datang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" "Ibumu," jawab Rasulullah. Rasulullah menyebutkan itu hingga 3 kali. Sahabat itu mengerutkan dahinya. "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ayahmu, lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya," jawab Rasulullah. Bukan hanya kepada ibu kandung, Nabi Muhammad juga sangat memuliakan ibu asuhnya. Beliau sangat menghormati Halimah Sa'diyah dan keluarganya. Saat Halimah kekurangan harta, beliau membantunya. Khadijah memberi Halimah beberapa ekor kambing dan unta. Saat menemukan Asyaimah, saudari sesusuannya menjadi tawanan perang, Nabi Muhammad SAW membebaskannya dari tawanan perang serta memuliakannya. Beliau menghamparkan kain dan mempersilahkannya duduk di sampingnya. Rasulullah SAW sangat menghormati kaum wanita, terutama ibu. Begitu pula Islam. Islam membawa banyak kebaikan, termasuk untuk kaum wanita. Mereka memiliki kedudukan yang istimewa di mata Islam. Begitulah sifat Nabi yang mulia. Beliau sangat menghormati perempuan, terutama ibu. Ibu kandung maupun ibu asuh sama mulianya. Teman-teman yang
saleh dan saleha, Rasulullah sangat menyayangi dan menghormati ibundanya. Ayo, kita teladani sifat beliau. Jika ibu menasihati dan meminta tolong, kalian harus menurut dan membantunya ya.